Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rekan yang berjuang untuk tes CPNS di tahun ini, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, channel Cerita ASN akan coba berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman sukses di tes CPNS tahun anggaran 2024. Sebelumnya, sebagai informasi, saya di sini pengalaman untuk mengikuti tes CPNS di formasi guru kelas Kementerian Agama tahun anggaran 2024, khususnya di kantor wilayah Provinsi Jawa Timur. Langsung saja, apa sih beberapa tips yang bisa saya sharingkan untuk bisa semuanya bisa sukses di tes CPNS? Yang pertama adalah tentunya motivasi apa yang mendasari untuk Bapak Ibu rekan sekalian untuk mengikuti tes CPNS. Karena CPNS mungkin yang digembor-gemborkan dikenal dengan bagaimana profesi yang nyaman, profesi yang aman tentunya. Dan itu semuanya benar, tidak salah. Tapi kalau mencari profesi yang kemudian memiliki take home pay yang tinggi, gaji yang tinggi, mungkin untuk bisa memilih CPNS tentunya perlu dipertimbangkan ulang karena mungkin tidak sesuai dengan tujuan dari Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Maka yang paling penting satu yaitu motivasi atau niat yang mendasari Bapak Ibu atau rekan sekalian untuk apa mendaftar tes CPNS. Karena kalau motivasi kita kuat, keinginan kita kuat, niat kita kuat, maka eh, harapan selanjutnya terkait dengan bagaimana ikhtiar, bagaimana dengan doa kita akan terus terpanjatkan dengan optimal. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua yaitu tentunya ingin saya bagikan bagaimana pentingnya kita mengetahui kelemahan dan kekuatan pada diri kita masing-masing. Contoh mungkin di saya ini punya kelemahan di hafalan ya, karena eh, dengan membaca satu kali, dua kali, ternyata hafalan itu menjadi materi yang sungguh menantang untuk saya pribadi. Maka itu perlu disiasati, perlu digali, apa-apa yang menjadi kelemahan dan kelebihannya apa. Kalau biasanya di hafalan kurang atau mungkin kelebihannya di hitungan itu sangat membantu karena di tes SKD kita tahu bahwa ada materi TWK, kemudian ada TIU, dan ada TKP yang notabene itu semua punya strategi masing-masing, punya karakteristik masing-masing yang bisa membuat Bapak Ibu mengetahui mana yang sekiranya bisa Bapak Ibu optimalkan yang bisa meraup skor yang optimal gitu ya. Sebaliknya dengan kelemahan-kelemahan yang mungkin Bapak Ibu miliki, bagaimana mensiasati agar kelemahan ini minimal karena di TK SKD itu ada passing grade, minimal bisa melampaui passing grade yang telah ditentukan. Jangan sampai nilai kita tinggi, tapi ada satu aspek atau satu sektor, atau entah itu TIU, entah itu TKP, entah itu TWK yang kemudian itu memiliki skor di bawah passing grade, sehingga hal itu bisa menjadi batu sandungan untuk Bapak Ibu lolos di tahapan selanjutnya. Itu yang kedua, mengetahui kondisi kelemahan dan kekuatan diri kita. Yang ketiga yaitu persiapkan strategi belajar dengan baik. Sangat munafik rasanya kalau ada yang lolos CPNS, ada yang lolos pemeringkatan, itu kemudian kalau ditanya belajarnya hanya SKS atau sistem kebut semalam. Dan menurut saya pribadi itu tidak mungkin dilakukan ya tanpa harus ada persiapan dan doa tentunya. Contoh misalnya sedikit di materi TWK dari sekian kisi-kisi itu hampir semuanya keluar karena memang sesuai dengan kisi-kisi yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB ya dalam hal ini sehingga perlu waktu untuk mempelajari per materi setiap materi sehingga kita memang benar-benar paham
ketika diajukan soal-soal yang notabene banyak studi kasus, banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin di sekitar kita, kita hubungkan dengan materi-materi atau konsep yang sudah kita pelajari. Maka yang paling penting adalah persiapkan strategi belajar dengan baik. Kalau kita sudah tahu, oh, kelemahan saya ada di perhitungan. Apa sih yang perhitungan yang mana? Apakah di silogisme kah? Apakah ada di bilangan caca, operasi hitung, dan sebagainya itu perlu Bapak Ibu gali sehingga strategi itu bisa dioptimalkan. Tidak perlu 1 hari belajar 5 jam, perlu Pak? Tidak perlu. Yang menurut saya paling efektif adalah belajar konsisten. Meskipun sedikit, 1 jam, 30 menit, itu yang paling penting adalah konsisten setiap hari bisa kita jalani. Dan sebagai tips saja, mungkin yang paling optimal menurut saya secara pengalaman ketika belajar di waktu menjelang subuh atau pada subuh itu daya tangkap otak kita mungkin lah jauh lebih kuat ya karena mungkin juga masih fresh sehingga ketika kita belajar khususnya materi-materi yang hafalan itu bisa jauh lebih cepat dengan waktu yang pendek itu materi-materi yang kita pelajari jauh bisa lebih cepat untuk kita tangkap atau kita hafalkan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah persiapan hal non-teknis. Kita sadari atau tidak bahwa yang namanya non-teknis ini pasti ada. Maka satu hal yang mungkin bisa saya berikan tips di sini, jangan lupa Bapak Ibu memulai tes itu dengan sedekah. Karena yakinlah dengan sedekah itu bisa mempermudah langkah Bapak Ibu, entah itu dalam mengerjakan soal, entah itu dalam kemudian menganalisa soal, bahkan sampai keajaiban-keajaiban dalam perangkingan yang kemudian bisa membawa Bapak Ibu ke lolos tahapan selanjutnya, bahkan bisa lolos di serangkaian tes CPNS yang Bapak Ibu lalui. Dan yang terakhir adalah strategi pada saat hari H pelaksanaan tes CPNS. Ini penting Bapak Ibu, jangan sampai pelaksanaan hari H malah kita terkesan apa adanya. Maka pastikan pada saat hari H, misal di hari H itu Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di hari H pelaksanaan nanti akan ada beberapa sesi, sesi 1, sesi 2, sampai sesi 4 pada tahun 2024 ini. Bapak Ibu pelajari tahun 2024 ini misalnya sesi 2 itu ada di jam 10 gitu ya. Pastikan jam 1 jam atau 1 jam setengah sebelumnya Bapak Ibu sudah ada di lokasi ujian. Bukan berangkat ya, tapi sudah berada di lokasi ujian. Jadi kalau misalkan jam 10 sudah mulai pelaksanaan tes, maka usahakan jam setengah 9 itu sudah berada di lokasi ujian. Karena itu penting, itu hal sederhana, tapi menurut saya itu punya pengaruh yang sangat besar. Karena kalau kita datangnya mepet, persiapan mepet, itu akan mempengaruhi bagaimana kesiapan psikologi kita dalam mengerjakan soal-soal yang disediakan. Itu mungkin Bapak Ibu beberapa strategi, tips yang bisa saya bagikan. Semoga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian diberikan kemudahan dan kelancaran. Jika ada hal yang ingin diskusikan atau mungkin yang ditanyakan atau hal-hal mungkin yang ingin eh, disaringkan bisa ditulis di kolom chat atau kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.